I just had to let you know you're. A few moments later. Pernah kebayang nggak, di tengah padatnya hutan berkelapa polusi kota, kita bisa memanen makanan kita sendiri langsung dari rumah. Kota memang makin sempit dan angka pangan terus meningkat. Tapi, keterbatasan bukan alasan untuk berhenti menanam. Nggak perlu tanam berhektar-hektar. Dengan metode modern, kita seperti hidroponik, aquaponik, atau vertical garden, semua bisa menjadi petani kota. Hemat air, bebas pestisida kimia, dan lebih sehat karena dipetik dari pekarangan rumah. Urban farming bukan cuma soal tentang menanam sayur, tapi adalah gaya hidup tentang bagaimana kita memberi napas hijau untuk mata kita. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk hijaukan sudut rumahmu. Vertical farming bisa kasih kamu 4 manfaat yang luar biasa. Pertama, hemat lahan karena tanaman disusun ke atas. Kedua, ketersediaan pangan rumah tangga tercukupi. Ketiga, kebun vertikal ini efektif mengurangi polusi udara di sekitar rumah. Udara jadi lebih bersih dan menciptakan lingkungan yang hijau dan bersih. Kamu bisa menghemat uang belanja bulanan, bahkan bisa dijual menjadi cuan tambahan. Gak cuma itu, sistem ini bisa meningkatkan ekonomi skala rumah tangga. Dan untungnya kan, yuk ubah titik kosongmu menjadi kebun vertikal sekarang juga. Pernah kepikiran nggak, botol plastik bekas yang biasanya dibuang ternyata bisa disulap jadi kebun mini yang cantik dan bermanfaat. Video ini kita bakal bikin vertical garden dari botol bekas. Selain hemat tempat, cara ini juga cocok buat yang pengen urban farming di halaman rumah tanpa modal besar. Yuk, langsung mulai! Pertama, kumpulkan beberapa botol plastik bekas ukuran besar. Setelah itu, tandai bagian tengah botol menggunakan spidol supaya lubang yang dibuat rapi dan tanaman nantinya punya ruang tumbuh yang cukup. Setelah ditandai, botol mulai dipotong mengikuti garis yang sudah dibuat. Pelan-pelan saja ya, supaya hasilnya lebih rapi dan aman. Jangan lupa buat lubang kecil di bagian samping botol untuk memasukkan tali. Nah, setelah semua lubang selesai dibuat, langkah berikutnya adalah memasang tali. Tali ini berfungsi untuk menggantung botol secara vertikal supaya lebih hemat tempat dan terlihat estetik. Susun botol satu persatu sampai membentuk rak tanaman sederhana. Selanjutnya, masukkan tanah ke dalam setiap botol. Media tanam yang digunakan bisa campuran tanah dan pupuk kandang supaya tanaman tumbuh lebih subur. Isi secukupnya, jangan terlalu penuh agar akar tanaman masih punya ruang untuk berkembang. Botol yang sudah dirangkai dan diisi dengan media tanam tadi dipasang pada dinding. Selain bikin halaman terlihat lebih hijau, model vertikal seperti ini juga cocok buat rumah dengan lahan sempit. Praktis, sederhana, tapi tetap menarik dilihat. Setelah media tanam siap, saatnya memasukkan bibit tanaman. Video ini digunakan bibit sayuran hijau seperti selada yang berumur 2 minggu karena mudah dirawat dan cepat tumbuh. Susun dengan rapi supaya hasil akhirnya terlihat lebih cantik. Selanjutnya untuk perawatannya, selada kami siram 1 kali setiap hari supaya tetap segar dan tidak kekurangan air. Lalu saat umur tanaman mencapai 22 hari setelah tanam, kami memberikan pupuk kandang agar pertumbuhannya lebih maksimal. Sejauh ini seladanya tumbuh cukup baik dan daunnya terlihat semakin hijau dan sehat. Selanjutnya untuk pemanenan seladanya sendiri, kami memanen di umur sekitar kurang dari 1 bulan. Nah, ini dia hasil panen selada kami.
Memang hasilnya belum banyak, jadi belum kami jual dan lebih memilih untuk mengkonsumsinya sendiri. Walaupun sederhana, hasil panen ini cukup membantu mengurangi pengeluaran untuk membeli sayur. Apalagi buat anak kos atau mahasiswa rantau. Labanang al Yao